Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati alim ulama, para habaib, yang saya hormati juga kiai yang hadir dan para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Pak Haji Anwar, Wali Kota Jakarta Utara, Pak Subki sebagai sekarang, kalau dulu pertama kali Dr. Jailani sampai apa jabatannya orang ngerti aku. Ya, tapi yang ngurus Jakarta Islamic Center sekarang adalah beliau, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terutama mak-mak yang di belakang itu. Pertama saya ingin mengajak, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul di sini. Terutama saya diberi kesempatan untuk menengok kembali Jakarta Islamic Center setelah nggak tahu berapa puluh tahun aku nggak pernah kesini gitu. Ya. Nah, saya tiba-tiba di call oleh MC suruh memberikan sambutan, gua nggak ngerti mau ngomong apa ini kan gitu kan. Tapi baiklah ya, tempat ini bagi saya adalah tempat yang sangat mengesankan. Ya. Saya itu tidak tahu ya, jadi gubernur juga gubernur paling aneh di dunia dan di Indonesia ini. Ya, tidak. Salah satu muri yang saya dapat dari 28 muri adalah gubernur di Indonesia mungkin di dunia yang selama menjabat mengalami pergantian 5 kali presidennya ganti. Gitu. Jadi saya dilantik zaman Pak Harto, saya gubernur. Pak Harto ganti Habibie, saya gubernur. Habibie ganti Gus Dur, saya gubernur. Gus Dur ganti Mega, saya gubernur. Ganti SBY, saya gubernur. Sampai bosen Pak, bolak-balik ganti gubernur. Wajib, pantas saja kalau aku tanya terus kapan gantian aku presidennya kan gitu. Ya diaminin aja lah. Jadi itulah saya ya. Tentu saja sebagai gubernur ibu kota negara yang harus koordinasi dengan para menteri. Misalnya saya membuat sesuatu, saya koordinasi karena ini nyangkut dinas keuangan, nanti di RPU gitu. Udah koordinasi matang mau dilaksanakan, ganti presiden, menterinya ganti lagi gitu. Itu terus-terusan seperti itu ya. Dan saya waktu jadi gubernur juga dapat nasib yang tidak baik karena saat itu terjadi transisi pemerintahan orde baru ke orde reformasi. Dengan ditandai kerusuhan yang hebat. Dan Jakarta ini luluh lantak, nggak ada yang utuh gitu. Ya, toko bahkan rumah pun dijarain habis itu. Jadi kayak itu sehingga tidak ada uang sama sekali. Uang tahun pertama saya menjabat hanya 1,7 triliun dengan nilai rupiah kita 15-16 ribu per US dollar. Jadi uang tidak ada, nilainya juga tidak ada. Lalu pegawai saya tambah 36 ribu. Ya dari 100 menjadi 136 ribu. Dari mana tambahnya? Karena ada undang-undang baru, kanwil-kanwil itu dilimpahkan ke DKI Jakarta. Jadi pegawainya 136 ribu. Padat karya, ya. Padat orangnya, karyanya sih kagak. Dan dia makan gaji kita yang 1,7 triliun tadi. Jadi uang untuk gaji pegawai pun sudah habis. Seperti itu kondisinya. Kemudian di antara masalah yang saya hadapi itu ada desakan yang kuat dari para ulama, khususnya di Jakarta Utara, para kiai, habib, agar tempat prostitusi Kramat Tunggak yang terbesar di Asia Tenggara ini ditutup. Gitu. Ya setelah saya tengok, kenapa minta ditutup? Udah dari Bang Ali nggak pernah minta ditutup itu kan. Ya karena memang sudah memberikan dampak sosial yang serius terhadap penduduk di sekitarnya. Itu. Jadi Kramat Tunggak ini atau tempat lokalisasi prostitusi ini dulu digagas oleh Bang Ali Sadikin. Gagasan itu tidak salah Bapak Ibu sekalian. Karena saat itu para PSK pada berkeliaran di kota-kota Jakarta, berkeliaran malam. Sehingga tidak bisa dikontrol dan memperburuk citra ibu kota. Maka dibikinlah lokalisasi ini.
Nah, dulu lokasi Sasi ini tempat yang jauh dari pemukiman. Tetapi karena besar dan kehidupan, maka mulai didekatin penduduk sampai rapat. Nah, terus Pak Bang Ali ganti Pak Cokro kalau nggak salah ya, Pak Cokro ganti Pak siapa lagi, Prapto, ganti Pak Wiyogo, terus Bang Ali Sadikin, terus saya. Terus saya berpikir kalau saya juga angkat tangan terus bagaimana ini kan gitu kan. Maka Bismillahirrahmanirrahim saya selesaikan Kramat Tunggal ini. Saya perlu waktu 1 tahun. Karena saya setiap memberi kebijakan yang akan kira-kira merugikan orang lain, saya selalu termenung dulu dan menempatkan diri saya sebagai yang bersangkutan. Jadi kenapa ibu-ibu menjadi PSK ya, penjual seks komersial lah gitu singkatannya itu. Karena nggak ada lah wanita menjual diri itu, mana ada, kecuali dia terpaksa gitu. Ya karena harus menghidupi anaknya kan gitu kan. Karena nggak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Nah, dengan pikiran seperti itu, maka saya berusaha untuk mencarikan pekerjaan lain. Ya, maka saya sebarlah angket ya, kepada para PSK semuanya yang kerja, yang bersentuhan di sini. Kalau tempatnya saya tutup, nanti mau kerja apa? Jahit, salon, catering, atau yang lain. Ada parkir, ada segala macam. Setelah saya kumpulkan, saya kelompokkan, saya berikan kursus dan Pemda DKI yang membayarnya. Maksud saya adalah ibu-ibu atau wanita-wanita ini kalau saya kerjakan lain, ada kerjaan lain, kenapa mesti kerja seperti ini? Namun itu belum saya anggap cukup. Maka saya minta waktu itu dai tersohor itu, sampai lupa aku namanya. Siapa yang ingat ya? Yang 1000 umat itu siapa? Jainuddin MZ, gitu kan. Saya ajak bicara di kantor saya. Saya bilang, Kiai, aku mau nutup Kramat Tunggal itu. Gitu. Coba kamu bersihkan dulu ininya, pikirannya, otaknya. Saya harus ngomong gimana Bang? Ya ngomong saja kalau arah ke kanan, yang ngikutin kebijakan Bang Yos, itu ke kanan itu ke surga. Gitu. Kalau terus kerja seperti ini ke kiri ke neraka. Lu caranya ngomong nggak tahu kan? Ya, jadi Zainuddin ini setiap kali di perkelompok diberi kuliah, diberi pencerahan tentang kerjaan yang mereka lakukan itu. Dan itulah setelah 1 tahun orang sudah saya kursuskan ini, lalu saya berpikir lagi, nanti kalau mau beli alat-alat salon dari mana? Maka saya meluncurkan program namanya PPMK, program pemberdayaan masyarakat desa, PPMK. Dan saya berikan pinjam lewat orang terpercaya di desa masing-masing, keluar masing-masing tanpa bunga, itu untuk membeli alat-alat. Dan itulah kira-kira yang saya lakukan. Jadi pada saat udah 1 tahun saya anggap sudah siap semuanya, maka saya dengan simbolik di hadapan para pekerja PSK ini, secara resmi tempatnya saya tutup. Dan waktu itu terjadilah tangis-tangisan yang mengharukan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, nangisnya bukan nangis histeris karena digeruduk sama bulldozer, bukan. Tidak ada kayak gitu. Saya sama sekali nggak memasukkan tentara, polisi, nggak ada yang masuk. Yang masuk di sini nertibkan dulu hanya Satpol PP dan Trantip saja. Gitu. Ya, jadi nangisnya terharu saja. Ini bukan nangis histeris. Gitu. Nah, jadi itulah ceritanya supaya emak-emak semua yang di belakang itu tahu dulu kebijakan seperti apa sih ini kan. Sampai akhirnya tempat ini bersih. Saya pagar luasnya hampir 11 hektar. 10, sekian aku nggak hafal ya. Itu besar sekali. Ya. Jadi setelah saya tutup itu, semua koran dan televisi semua menyiarkan Kramat Tunggal yang sudah ditutup sama Bang Yos sebentar lagi pasti jadi hotel bintang 5, jadi toko yang mewah gitu. Sutioso akan dapat duit banyak. Itu semuanya nulis kayak begitu. Saya diem aja nggak komentar karena memang zamannya selalu nyerang kebijakan. Gitu. Aku diem aja. Lalu saya alhamdulillah kesempatan umroh. Ya.
sebagai tamu kehormatan dari Gubernur Mekah. Saya umroh sama istri saya, dan setiap kali saya kesempatan sholat di depan Ka'bah, saya terus memohon kepada Allah, mohon petunjuk ya Allah, itu bekas keramat tunggak musafakan gitu kan. Ya, sepertinya bisikan itu diputihkan gitu. Aku nggak ngerti putihkan itu apa ya gitu. Setelah saya pulang saya termenung-menung. Ini Jakarta ini 80% penduduknya adalah Muslim. Tetapi kita tidak punya tempat membina Muslim itu atau Islamic Center. Gitu. Lalu inilah Islamic Center. Mulailah takut di diri saya. Yang kedalaman agama saya itu juga terbatas. Apa enggak salah aku ya? Tempat lendir kayak begitu terus mau saya jadikan, wah, aku mulai gejolak lagi kan. Daripada salah, ini juga untuk pelajaran para junior saya ya. Pemimpin itu jangan pernah malu bertanya gitu. Jangan merasa dirinya paling tahu, pinter, akan salah dia satu saat. Maka saya anggap itu, yang lebih tahu adalah para ulama. Maka saya kumpulkan semua ulama kiai di balai kota dengan ibu-ibu di pengajian. Terus intinya saya ngomong, saya punya pemikiran sesuatu untuk merubah tempat eks keramat tunggak itu. Tetapi kalau gagasan saya itu salah, tolong kiai langsung teriakin aja, jangan Bang Yos gitu. Pasti saya gagalkan kejadian. Saya salah aja nanti, saya takut salah. Lalu saya pelan-pelan ngomong bahwa bekas keramat tunggak itu saya akan jadikan Islamic Center. Wah, ternyata semua berdiri, Allahu Akbar, waduh, sampai merinding banget aku. Waduh, ternyata nggak salah lah. Itulah saya, makanya saya kumpulkan ya, terus saya tanya, cari referensi, nggak ketemu Bapak Ibu. Mana ada Islamic Center di Indonesia ini yang bisa ditiru? Yang setahu saya dari ceramah Ustadz zaman Rasulullah dulu, masjid itu bukan hanya untuk ibadah saja, pada sholat, tetapi bahkan ngatur untuk ekonomi, bahkan ngatur strategi pertempuran juga di situ gitu. Itu zaman ribuan tahun lalu kan. Nah sekarang ini bagaimana itu? Jadi tak pikir-pikir sendiri aja. Harus kita pisah gitu kan, supaya teratur. Masjid hanya untuk ibadah, ada sentra ekonomi, pemindahan ekonomi, ada juga hotel. Aku nggak ngerti hotel itu jalan apa tidak sekarang. Ya tolong nanti berikan info saya ya. Maksud saya supaya kalau ada kiai-kiai besar dari tempat lain ya, bukan provinsi DKI lah, dari Kalimantan atau Sulawesi atau dari Aceh sana, pengen tidur di Jakarta yang jamin semuanya itu halal gitu itu di mana? Mestinya di sini gitu. Kan itu hotel bintang 5 itu kan masak juga, babi dimasak di sana, bekas piringnya gitu, kita nggak ngerti kita. Nah tadinya konsep saya itu seperti itu, tolong nanti dipikirkan supaya ini bisa jadi gitu. Memanage hotel tidak mudah, makanya jangan malu untuk kerjasama dengan orang yang memang expert mengelola hotel gitu, supaya jalan gitu. Karena tempat ini sudah kadung dikenal di dunia internasional, karena dulu membuka internet tentang Islamic Center. Jadi mereka bertanya, kiai-kiai dari Timur Tengah itu mau tidur di sini, ternyata kosong, nggak ada hotelnya. Coba ini dipikirkan lagi. Inilah di dunia, satu-satunya di dunia tempat haram jadah menjadi tempat sajadah, hanya di tempat ini. Nah, oleh karena itu saya hanya sebagai penggagas, saya juga ingin terima kasih kepada gubernur-gubernur pengganti saya yang melanjutkan pembangunan ini. Karena mestinya di sini ada tempat pendidikan, pesantren di sana, saya nggak tahu ada enggak gitu. Tadi saya nyasar ke sana, tak pikir kalau acara itu di masjid kan, jadi saya ke sana, terus ada salah satu orang yang menunjukkan, bukan di situ Bang, terus saya diantar ke sini. Saya lihat sudah ada, kayak ada dibuka di sana untuk cita-cita saya untuk pesantren gitu. Jadi di sini juga ada penghijauan yang cukup ya, supaya udaranya tetap bersih gitu. Jadi itu adalah mimpi gitu. Dan tentu saya amat bersyukur bahwa tempat ini terus dibangun walaupun rasanya pelan gitu ya. Saya sadar bahwa tempat seperti ini untuk tetap terpelihara membutuhkan
dana yang besar untuk pemeliharaan. Terus saya berpikir bagaimana ya caranya ya kan gitu. Saya kan monitor terus, zaman pengganti saya Foke ngasih berapa miliar ke sini, terus ganti lagi sama Pak Jokowi, terus ganti Ahok, terus siapa namanya orang PDI satunya lagi Pak siapa itu, yang hanya beberapa bulan itu, Jarot ya, terus sekarang adalah Pak Anies gitu kan. Jadi selama ini saya nilai karena ini juga kebanggaan nasional, belum ada partisipasi dari pemerintah pusat. Gitu. Nah oleh karena itu saya sampai gagas-gagas, padahal aku itu harus istirahat. Aku penasaran, aku apa mau nyalek aja di dewan sana ya. Kalau sudah di sana nanti tak berjuang supaya pemerintah itu bisa mengeluarkan dana untuk Islamic Center ini. Ya tapi kalau mantan gubernur nyalek terus enggak jadi kan aku malu banget itu. Kecuali didukung sampean-sampean gitu kan, terutama mak-mak itu, mak-mak mau dukung enggak? Kalau enggak aku enggak jadi aja, nanti malu. Tetapi sekali lagi intinya saya ingin tempat ini harus menjadi kebanggaan kita semua. Karena saya juga lihat kan gubernur-gubernur Jawa Tengah kayak Mardianto dan segala macam tuh, yang bikin masjid aja yang besar gitu, lebih besar dari kita mungkin. Tetapi saran lain enggak ada yang menyatu gitu. Misalnya untuk kegiatan ekonomi, untuk kegiatan tadi kan yang lain-lain. Para pengurus kalian yang baru tentunya ya, karena ini pernah vakum 2 tahun, saya nyari-nyari orang di sini nggak ketemu. Mungkin karena pandemi atau gimana. Jadi sekarang sudah ada juga lewat Pak Wali, mohon bisa dimonitor terus sehingga ini menjadi komplek yang indah, yang megah gitu, tetapi juga Islamik betul-betul gitu. Karena tujuan tidak lain untuk membangun Islam. Nah, karena acara ini adalah saya tadi hanya sekedar cerita supaya yang belum mengerti, yang anak-anak muda itu tahu sejarah Islamic Center itu seperti apa. Ini acara halal bihalal, tentu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin segala kesalahan saya yang saya lakukan selama ini. Saya insya Allah terus akan mengikuti perkembangan di sini. Dan saya sekarang tidak mau absen terlalu lama untuk bisa meninjau sini supaya saya bisa melihat ada perkembangan yang lebih baik apa tidak. Karena ini sebuah mimpi hidup saya, itu adalah Islamic Center ini. Lalu saya tertarik membaca tema kita pererat persatuan dan kesatuan umat. Ini sungguh sangat relevan dengan kondisi sekarang. Saya terus mengamati ya, karena saya memang politisi ya, baik secara langsung di televisi lewat media sosial gitu ya. Kita Muslim ini seperti dicerai-beraikan, seperti ada rancangan seperti itu ya. Jadi para Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar kita itu mayoritas di sini, Muslim mayoritas di Indonesia ini. Dan inilah Muslim di dunia yang paling toleran adalah Muslim Indonesia. Kita menghormati agama lain. Selama 10 tahun saya memimpin DKI, mana pernah ada pertengkaran antara agama atau etnis walaupun itu. Saya jaga betul itu. Dan itu tidak ada negara yang majemuk seperti kita, tidak ada. Di Timur Tengah 2 agama aja nggak bisa akur. Kita 6 agama. Dan kita toleran terhadap 5 agama yang lain gitu. Karena kita sadar bahwa agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Itu selalu kita pegang. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau rajin membaca medsos itu, kita seperti dicerai-beraikan. Jangan terjadi, kita harus sadar. Kita harus rangkulan bersama-sama. Kita Muslim terbesar di dunia, harus menjadi suri toladan Muslim di dunia. Gitu. Ya. Kalau kita terus berkelahi tidak akan pernah habisnya. Biarlah Allah yang tahu kan. Kalau kita ajak baik-baik ikut, alhamdulillah. Dan saya kemarin itu kedatangan, bukan kemarin, bulan lalu, kedatangan Habib dari Kalimantan Selatan. Saya tidak kenal gitu. Ya dia kenal saya mungkin dari medsos atau dari apa gitu.
Apa yang dia katakan adalah, saya diminta menjadi dewan penasehat di pesantren dia. Gitu. Pesantren kok aneh banget loh, pesantren Kalimantan aja kok minta bayos di Jakarta. Gitu. Ternyata pesantren ini adalah pesantren mu'alaf. Gitu. Jadi santrinya itu orang-orang Dayak, orang-orang Cina-Cina, Tionghoa itu yang masuk ke Muslim. Jadi saya amat tertarik. Gitu. Cuman saya memang belum ke sana, saya masih menunda karena masih ada kesibukan lain. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Kok banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli, oh silakan. Tenaga ahli itu 2 atau 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya, nggak akan mampu Pak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa itu, nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita itu. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak 2 Pak, yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Departemen. Apa pernah ada yang kabur? Enggak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar-sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Itu yang saya inginkan. Saya sudah tua ya, tapi saya tidak bisa mengerti dan saya diam saja tutup mata. Tidak bisa saya seperti itu. Itu akan dosa bagi saya. Saya terus bahkan saya ingin wakafkan sisa umur saya itu ngabdi negeri ini. Saya ingin negeri ini jadi negeri yang matulamayatun. Jangan sampai negara yang dikasih resources, sumber daya alam yang terkaya, yang terbanyak di dunia, kita terus saja kayak begini. Ya. Dan akibat pandemi, akibat utang kita yang jumbo, ya, itu siap-siap saja 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 98. Artinya kalau itu terjadi, ya tentu seorang intelijen mesti mengantisipasinya yang terburuk bukan yang terbaik. Yang terbaik kita udah rokokan aja nggak masalah. Yang terburuk kita kalau terjadi udah kita pikir sekarang. Kita Muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi penjuru. Kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita para leluhur kita dulu. Ya. Saya sekali lagi senang sekali bisa berada di sini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau bicara terlalu banyak. Tetapi memang kesempatan bicara ini dari tahun 2007 itu sudah 15 tahun baru sekarang ini ada kesempatan, jadi tak lama-lama ini. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya. Semoga ini semua bermanfaat. Ya. Tidak ada kata lain kuncinya seperti tema ini. Ya, bersatu kita, satu. Jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh orang-orang tertentu yang sudah tahu niatnya. Sudah tahu niatnya. Ya.
itu tidak akan bisa mengalahkan kita saat kita seperti itu. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dulu, bagaimana kita dikerjain orang, tapi kita tetap jadi pemenangnya karena kita bersatu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.